Seiring bertambahnya usia, manusia cenderung dihadapkan dengan beragam tugas dan tanggung jawab, terlebih bagi seorang siswa atau mahasiswa. Namun, tugas banyak yang tidak diiringi dengan kewajiban untuk menyelesaikannya segera mendorong mereka melakukan tindakan prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah kebiasaan menunda suatu tugas penting yang dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, didapatkan data bahwa sebesar 20% mahasiswa melakukan prokrastinasi akademik dalam kategori tinggi, 65% dalam kategori sedang, dan 15% dalam kategori rendah. Angka yang mengejutkan, bukan? Mengapa hal ini menjadi masalah? Jika dilihat dari dampaknya, prokrastinasi akademik memiliki dampak psikis bagi siswa berupa gangguan emosi negatif dalam bentuk rasa cemas, stres, dan berdampak pada terhambatnya penyelesaian tugas-tugas yang dimiliki. Lantas, dengan adanya dampak negatif tersebut, apa yang menyebabkan orang-orang melakukan prokrastinasi? Berikut beberapa alasan yang saya temukan. Kurangnya motivasi, rendahnya kepercayaan diri, ketakutan akan kegagalan, kurangnya kepemahaman, adanya kendala dalam konsentrasi, perfeksionis, kelelahan, dan rendahnya kemampuan mengorganisasi. Setelah mengetahui apa yang menjadi alasan seseorang melakukan prokrastinasi, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasinya? Berikut beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Rencanakan tindakan. Membuat rencana tindakan dapat diawali dengan menuliskan daftar tugas. Membuat daftar tugas dapat membantu meminimalisir tugas yang terlewat dan tentunya dapat mengatur tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Daftar tugas dapat dibuat di Google Calendar atau catatan tertulis. 2. Konfirmasikan deadline dan mematuhinya. Pastikan deadline sudah tepat dan kita dapat mengerjakan tugas jauh-jauh hari sebelum deadline, sehingga tugas yang kita kerjakan memperoleh hasil yang maksimal. 3. Kerjakan tugas yang lebih mudah. Mengerjakan tugas yang lebih mudah ibarat pemanasan. Hal ini akan menghindarkan kita dari rasa bosan dan penat di awal pengerjaan. 4. Berpikir konsekuensi dari penundaan. Selain menyusun daftar tugas, memikirkan konsekuensi dari penundaan dapat menjadi pengingat kita untuk tidak melakukan prokrastinasi. Ketika kita paham konsekuensi terburuk ketika deadline semakin dekat, seperti tugas yang tidak maksimal, maka akan memotivasi kita untuk menyelesaikan tugas dengan segera. 5. Start early or end later. Segera lakukan atau tidak sama sekali. Ketika kita luang, mulailah mengerjakan dengan segera. Jangan biarkan kita terlena dan membiarkan waktu luang itu terbuang sia-sia. 6. Memberikan self-reward saat Anda bertindak. Mulai dan menyelesaikan pekerjaan membutuhkan usaha yang besar. Oleh karenanya, berikan self-reward setiap kali kita menyelesaikan satu pekerjaan. Ini adalah wujud penghargaan atas capaian yang telah kita lakukan, sehingga kita akan lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas yang lainnya. Itu tadi adalah bahasan dan tips tentang prokrastinasi. Bagaimana? Apakah cukup membantu? Semoga bermanfaat dan kita dapat dihindarkan dari kebiasaan prokrastinasi. Tutup gadgetmu sekarang dan mulailah mengerjakan tugasmu. Saya Khozin, stay educated.